Shalom. Bersyukur karena anugerah Tuhan, hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada karena kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Kami mau membaca firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Matius 10 ayat yang ke-16 hingga yang ke-33. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikianlah juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia,
aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, ya kurang lebih 1 minggu yang lalu, saya bergabung dalam satu persekutuan doa, di mana persekutuan doa ini khusus berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Afghanistan. Nah, pemimpin doa kami, dia menceritakan bagaimana situasi kondisi yang ada di sana berdasarkan sumber yang dapat dipercaya. Mereka menceritakan bahwa situasi kondisi secara khusus para misionaris kita yang ada di sana. Jadi mereka, saudara, ada dalam posisi yang sulit. Ada di antara mereka yang sudah mendapatkan telepon atau dihubungi bahwa posisi mereka sudah diketahui oleh orang-orang Taliban. Saudara bisa membayangkan, saudara di tengah pelayanan dihubungi oleh orang yang mengancam jiwa saudara. Saya tahu posisimu dan saya akan menjemputmu. Nah, saudara, kenapa mereka bisa tahu keberadaan para utusan ini? Nah, ternyata saudara, ada saudara-saudara yang mungkin pernah dilayani atau ada keluarga yang pernah mengenal Tuhan, itu memberitahu keberadaan mereka. Kalau saya teringat dengan bacaan kita hari ini, dikatakan bahwa orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Saya teringat dengan saudara-saudara kita yang ada di Afghanistan, bagaimana para utusan ini diserahkan oleh saudara-saudara mereka sendiri. Saudara, sebuah tantangan dalam pelayanan ketika kita terjun di dalam pelayanan. Dan yang menarik, saudara, mereka yang ada di sana, orang-orang yang sudah dimenangkan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang tangguh, iman yang kuat, bahwa mereka siap mati. Satu hal yang tidak mudah, saudara, ketika kita ikut Tuhan. Ketika kita diutus, dikatakan, saudara, kita seperti domba di tengah serigala. Saudara tahu domba, saudara tahu serigala. Kita adalah domba-domba itu. Dan kita diutus ke tengah serigala. Dan satu hal yang istimewa, saudara, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita tahu kemana kita diutus dan kita tetap pergi. Itu hal yang luar biasa. Seperti Tuhan Yesus, Dia tahu kenapa Dia harus turun ke dunia. Dia tahu apa yang akan Dia alami, tetapi Dia tetap taat kepada Bapa. Dan teladan itulah yang kita ikuti ketika kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita terjun ke dunia, di mana di sana digambarkan kita hadir seperti domba ke tengah serigala yang siap diterkam, yang siap untuk dibunuh, yang kita siap untuk memberikan nyawa kita. Bagaimana sikap kita, saudara? Dikatakan cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini mengingatkan kita bagaimana kita melayani. Kita tetap mengerjakan walaupun di tengah tantangan kehidupan di dalam pelayanan. Dan kita dikatakan untuk tetap waspada. Satu hal diingatkan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut. Berapa kali saudara kata-kata jangan kamu khawatir, jangan kamu takut ini diucapkan, bro. Ini mau menunjukkan bahwa ada ketakutan, ada kekhawatiran ketika seseorang diutus di dalam pelayanan.
Tetapi satu hal saudara, firman Tuhan mengingatkan jangan takut, jangan khawatir karena ada Bapa menyertaimu. Tuhan menjaga, memelihara kita. Saudara, percayalah akan pimpinan Tuhan ketika Tuhan mengutusmu dimanapun engkau berada. Ketika engkau harus memberitakan kebenaran, kabar sukacita ini kepada orang lain. Pelajaran apa yang hari ini kita bisa dapat? Ketika Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, dan ketika Tuhan mengutus kita, ini untuk semua. Bukan hanya untuk hamba Tuhan di gereja atau para misionaris, tetapi untuk setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita punya bagian untuk memberitakan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita meresponi saudara panggilan ini, utusan ini, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa tantangan saudara yang sedang saudara hadapi di dalam memberitakan Injil kerajaan Allah ini. Tapi apapun tantangan yang saudara alami hari ini, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu, setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Kuatkan, teguhkan imanmu di dalam melayani Tuhan. Mari kita sesama pelayan-pelayan Tuhan, kita melayani Dia. Untuk suku-suku bangsa boleh datang sujud dan mengaku dengan lidah dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Apa tantanganmu hari ini saudara di dalam memberitakan Injil? Apakah engkau masih fokus kepada kehidupanmu dan engkau melupakan Injil untuk engkau beritakan? Atau engkau sudah mulai mengalami tantangan iman karena Injil? Studi pribadi kita hari ini, tantangan iman apa yang engkau alami di dalam memberitakan Injil? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kemurahan-Mu. Kami mau berdoa untuk setiap kami. Engkau sudah memanggil kami, Engkau sudah memilih kami, Engkau juga mengutus kami seperti domba ke tengah serigala. Tuhan, tolong kami tetap berhikmat, cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati mengerjakan setiap tugas panggilan kami dengan baik. Kami percaya setiap kami yang Engkau sudah pilih, yang Engkau sudah panggil, Engkau sudah utus untuk melayani-Mu, Engkau berikan hikmat untuk kami bisa melayani Engkau. Berkati para utusan misionaris yang ada di lapangan, secara khusus mereka yang mengalami penganiayaan, mereka yang mengalami penderitaan. Kami berdoa, Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka, keluarga yang bersama-sama dengan mereka. Kiranya juga Tuhan berkati jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan di dalam Engkau. Mereka juga diperkuat, diperteguh imannya, sehingga ini menjadi satu kesaksian yang Tuhan pakai untuk jiwa-jiwa semakin banyak dimenangkan. Berkati setiap jemaat di dalam pelayanannya. Berikan kami hati, berikan kami kerinduan, berikan kami kegelisahan ketika kami tidak melayani Engkau, tidak memberitakan Injil. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, pimpin kami. Allah Roh Kudus, kami berdoa dan memohon kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat melayani, kerajaan Allah sudah dekat.